Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nuriani dengan NIM 196200012. Saya jurusan akuntansi semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan analisis sistem akuntansi penggajian dalam upaya pengendalian intern studi kasus pada sistem akuntansi penggajian pada PT Aqua Pratama. Identifikasi masalah. Yang pertama, laporan penjualan pada tahun 2020 di PT Aqua Pratama Yogyakarta Cianjur setiap bulannya mengalami kenaikan dan penurunan, sehingga mengalami perbedaan gaji atau upah, THL, tenaga harian lepas yang mempengaruhi informasi akuntansi. Yang kedua, penjualan pada bulan Juli 2020 mengalami penurunan secara signifikan pada PT Aqua Pratama Yogyakarta Cianjur sehingga berpengaruh terhadap pengendalian intern. Yang ketiga, penjualan pada bulan Juli sampai September walaupun minus mengalami penurunan tetapi masih belum bisa dikatakan baik. Sehingga hal ini akan mempengaruhi jadwal masuk THL atau tenaga harian lepas. Hal ini akan mempengaruhi informasi akuntansi penggajian dan pengendalian intern. Rumusan masalah ada 3, yaitu yang pertama, apakah sistem akuntansi penggajian pada PT Aqua Pratama sudah baik? Yang kedua, apakah sistem pengendalian intern pada PT Aqua Pratama sudah baik? Yang ketiga, apakah sistem akuntansi penggajian pengendalian intern pada PT Aqua Pratama sudah efektif? Di sini ada penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu Agita Dwi R pada tahun 2011 dengan judul Evaluasi dan Perancangan Sistem Akuntansi Penggajian pada PT Ganesha Abadi Tama. Metode yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil penelitian, PT Ganesha Abadi Tama belum memenuhi unsur-unsur, hanya melibatkan 2 fungsi yakni personalia dan keuangan. Yang kedua yaitu Ika Hari Pratiwi pada tahun 2000. Analisis sistem pengendalian intern. Metode yang digunakan kualitatif. Hasil penelitian, sistem pengendalian internnya dapat dikategorikan baik. Yang ketiga yaitu Pania Putri Rahmanto pada tahun 2013 dengan judul Analisis Sistem Akuntansi Penggajian pada PT Sinar Besi. Metode yang digunakan kualitatif. Hasil penelitian, sistem akuntansi penggajian pada PT Sinar Besi berjalan kurang efektif dikarenakan sistem tersebut kurang sesuai dengan unsur pokok sistem pengendalian intern. Kajian pustaka Green Theory akuntansi yang menurut Donald E. Chieso DKK pada tahun 2021 dalam buku Pengantar Akuntansi Perusahaan Jasa mendefinisikan akuntansi sebagai berikut. Akuntansi terdiri dari 3 kegiatan mendasar, yakni mencatat, mengidentifikasi, dan mengkomunikasikan. 3 kegiatan ini dilakukan oleh organisasi dan ditunjukkan kepada seluruh pihak berkepentingan atau membutuhkan. Yang kedua yaitu Middle-Rank Theory, sistem informasi akuntansi menurut Ajhar Susanto dalam buku Sistem Informasi Akuntansi. Pemahaman konsep secara terpadu adalah sebagai berikut. Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan integrasi dari sub-sub sistem atau komponen baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi terkait dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan. Selanjutnya yaitu Applied Theory Akuntansi Penggajian. Menurut Surwajeni pada tahun 2015 halaman 127, sistem akuntansi penggajian adalah sebagai berikut. Sistem akuntansi penggajian adalah sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan upah dan gaji kepada karyawan atas jasa-jasa yang mereka berikan. Yang keempat yaitu pengendalian intern
agar dapat menghasilkan informasi yang berkualitas, baik selain prosedur baku yang dimiliki dan ditetapkan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Perusahaan perlu melaksanakan aktivitas pengendalian yaitu otorisasi transaksi, pengamanan terhadap catatan, pemisahan fungsi atau tugas dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Dengan judul analisis sistem akuntansi penggajian dalam upaya pengendalian intern. Identifikasi masalahnya sudah saya bacakan sebelumnya. Dan di sini X-nya yaitu sistem akuntansi penggajian dengan indikator X, yaitu hak THL atau tenaga harian lepas tidak terpenuhi. Y-nya yaitu pengendalian intern. Indikator Y-nya yaitu ketaatan karyawan dalam bekerja. Sehingga sistem akuntansi penggajian terhadap intern. Metode penelitian yaitu dengan metode wawancara dan metode observasi. Data yang dikumpulkan secara mendalam melalui isu dan melalui sumber langsung dari perusahaan tersebut. Sedangkan metode observasi, data yang dikumpulkan dengan terjun secara langsung ke lapangan, peneliti dapat memastikan secara langsung yang bersifat logis, objektif, dan rasional terhadap isu yang terjadi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila banyak salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.